Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan membahas contoh soal mengenai hukum Faraday ya. Kita perhatikan soal nomor 1. Nah, di situ pertanyaannya, berapa liter gas oksigen dalam keadaan STP dapat terbentuk jika arus 10 ampere dialirkan selama 965 detik ke dalam larutan asam sulfat. Nah, larutan asam sulfat ya, larutan asam sulfat itu adalah larutan H2SO4. H2SO4 kalau kita reaksikan itu adalah 2H+ dan SO4 2-. Nah, di sini yang ditanyakan adalah berapa liter gas oksigen. Nah, kalau kita lihat dari reaksi ini hukum Faraday ini masih ada hubungannya dengan elektrolisis. Berarti kita harus tuliskan reaksi di katoda dan anoda supaya kita tahu gas oksigen itu ada di mana ya. Di katoda ini ada kationnya H+, berarti 2H+ plus 2 elektron menghasilkan H2. Kemudian di anodanya, karena larutan H2SO4 di sini anionnya adalah ion sisa asam, berarti yang mengalami oksidasi adalah si air. Jadi 2H2O 4H+ plus 4 elektron dan O2. Nah, ini di sini ada O2 yang ditanyakan berapa liter gas oksigen yang dihasilkan. Ini O2-nya dalam bentuk gas ya. Nah, ini berapa volumenya, karena berapa liter kan, dalam keadaan STP. Kalau rumus volume gas dalam keadaan STP, itu kan sudah dibahas materi waktu kelas 10, itu ada, yaitu mol dikali 22,4. Berarti di sini kita harus tahu berapa mol oksigen, supaya kita bisa mendapatkan volume gas oksigen. Ya, jadi kita cari dulu molnya. Nah, mencari molnya bagaimana? Di sini kan tidak ada massa O2 dan kalau air kita bisa hitung ya, atau MR-nya ya. Itu kan ada di tabel periodik. Nah, sementara untuk mol massanya itu kan tidak ditentukan. Berarti kita cari dulu jumlah mol elektron. Jumlah mol elektron ya. Jumlah mol elektron itu sama dengan I dikali T dibagi 96.500. Nah, ini Faraday ya. I-nya itu adalah arusnya 10 ampere. Berarti 10 dikali T-nya 965 detik waktunya ya. Ini T dalam detik. Dibagi 96.500. Itu hasilnya adalah 0, nah ini bisa dicoret ya. Nah, ini berarti 1 dibagi 10, jadi 0,1 ya. 0,1 mol untuk mol elektron. Berarti elektron kita udah dapat di sini 0,1 mol. Nah, sekarang bagaimana kita mencari mol O2? Berarti mol O2 kita gunakan perbandingan koefisien dengan elektron, karena di sini elektron sudah diketahui ya, atau sudah diperoleh 0,1 mol. Berarti ini koefisiennya 1, sedangkan elektron 4. Jadi 1/4 dikali 0,1 ya. Dapat hasilnya adalah 0,025 mol ya. Kemudian sekarang baru kita cari volume gas O2 dalam keadaan STP. Ya, ini dalam keadaan STP itu rumusnya adalah mol, berarti molnya mol O2 dikali 22,4. Nah, ini 0,025 dikali 22,4. Nah, ini kan 25 per 1000 ya. Kalau 25 per 1000 itu berarti 1 per 1000 dibagi jadi 1/40 ya. Dikali 22,4. Nah, ini bisa kita coret ya. Nah, ini hasilnya adalah ini 22, berarti ini dapat 0,56. Ini hasilnya adalah 0,56 liter. Nah, ini volume gas O2.
Sekarang lanjut untuk soal nomor 2. Soal nomor 2 di situ yang ditanyakan adalah massa logam perak. Berarti massa WAG logam perak ya. Yang diendapkan jika arus listrik sebesar 5 ampere dialirkan ke dalam larutan AgNO3 selama 2 jam ya. Nah, WAG ini rumusnya adalah AR dikali I dikali T dibagi bilox ya, dikali 96.500. Nah, AR per bilox ini adalah ME, massa ekivalen ya. Nah, kalau saya biasa menggunakan seperti ini. Nah, sekarang biloxnya mana? Biloxnya kita lihat, larutannya apa? Larutannya adalah AgNO3. AgNO3 itu kalau kita reaksikan adalah Ag plus NO3 min. Nah, biloxnya itu adalah bilox dari logam Ag ya. Di sini logamnya adalah Ag, berarti biloxnya adalah, karena Ag itu muatannya plus 1, berarti biloxnya adalah plus 1 atau 1 ya. Kita masukkan AR dari Ag itu adalah 108 dikali I-nya arusnya 5 ampere dikali waktunya 2 jam. Nah, waktu 2 jam dijadikan ke detik, berarti 2 dikali 3600. Jadi kita dapat 7200 detik. Ya, waktunya. Jadi dikali 7200 dibagi biloxnya tadi di sini ya, 1 dikali 96.500. Nah, ini bisa kita coret di sini. 965 dengan 5 ini dapat 193 ya, 193. Berarti dapat hasilnya ya, itu sekitar 40,29 gram. Nah, ini untuk soal nomor 2. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 3. Di sini arus yang sama dialirkan ke dalam larutan AgNO3 dan larutan CuSO4 ya. Nah, ini sudah ada massa perak yang diendapkan yaitu 1,08 gram. Berarti Ag yang sudah ada. Yang ditanyakan adalah massa tembaga yang mengendap, berarti massa si Cu ya. Kalau kita lihat dari reaksinya, AgNO3 kita untuk mengetahui biloxnya ya, itu Ag plus NO3 min. Kemudian berarti bilox si Ag adalah 1. Kemudian untuk CuSO4 itu adalah Cu2 plus SO4 2 min. Berarti bilox si Cu adalah 2 ya. Nah, ini berarti WAG per MEAG, karena ini dialirkan arus yang sama ya. Berarti dia berlaku ininya rangkaiannya seri. WCU dibagi MECU. Yang ditanyakan adalah massa tembaga, berarti si WCU. Berarti WCU sama dengan ya, kali ini kali silang, WAG dikali MECU dibagi MEAG. WAG-nya adalah 1,08 dikali MECU-nya. Nah, CU itu kan ME itu adalah AR per bilox. AR si Cu adalah 63,5. 63,5 dibagi biloxnya adalah 2. Dibagi ME, AR dari Ag adalah 108 dibagi 1 ya. Nah, ini 1,08 108. Berarti ini dapat 100 ya. Ini 100. 63,5 dibagi 2, kemudian dibagi 100. 63,5 dibagi 2, ini kan dapat 31,75 dibagi 100, berarti hasilnya 0,3175 gram. Nah, ini. Nah, demikian pembahasan materi tentang hukum Faraday. Ini contoh soalnya, semoga bermanfaat untuk kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.